Makin memanas ya teman-teman, meskipun ini adalah episode terakhir dari musim pertamanya, tapi kita banyak dikasih informasi baru yang bisa menandakan kita bisa melihat musim kedua untuk seri anime ini. Apalagi di endingnya kita bisa melihat drama yang nakal antara Kana dan Akane yang ternyata adalah musuh bebuyutan dari zaman dulu kala. Semakin menggila ya teman-teman. Kira-kira drama apa ya yang baru dimulai di episode ini? Makanya, yuk mari tonton pembahasan mengenai Oshinoko episode ke-11. Pada awal episode, diperlihatkan mengenai para idol yang sudah besar nama grupnya dan baru aja tampil selesai di acara festival idol tersebut, di mana ada satu idol yang minta izin untuk pengen nonton grup idol baru yang dia lihat di ruang ganti. Ketika ditanya sama teman-temannya mau ke panggung mana, dia pun menjawab bahwa dia mau lihat ke panggung bintang. Tentu aja, mereka yang udah merintis dari awal udah tahu nih kalau panggung bintang itu adalah panggung neraka karena lokasinya di outdoor yang sudah pasti panas banget untuk dikunjungi ya teman-teman. Ketika di panggungnya pun ada diperlihatkan mengenai penonton yang mengajak temannya untuk menonton di panggung tersebut karena pengen lihat Mem-chan yang sudah jadi idol. Di percakapan ini, ada satu bapak-bapak yang ada menanyakan nama grup idol apa yang dijoin sama Mem-chan. Temannya ada menjawab bahwa nama grupnya itu Bikomachi yang sontak membuat si bapak-bapak ini jadi kaget tidak percaya. Usutnya usut, ternyata si bapak-bapak ini adalah penggemar idol veteran dari sejak awal Bikomachi dibentuk dan pentas. Saat si bapak muda, ternyata dia sering tuh untuk nonton Ai lagi manggung dan dia pun sangat menyayangkan Ai yang meninggal duluan sebelum mencapai puncak ketenaran. Walau begitu, akhirnya mereka ikut menonton nih grup idol Bikomachi yang baru dan bisa terlihat memang mereka sudah punya fans aktif yang sedang menunggu mereka untuk berpentas di panggung. Ketika baru masuk panggung, di sini ada pemikiran Kana yang melihat situasi penonton yang membawa glow stick warna yang menandakan dukungan untuk para idolnya. Tetapi dia hanya melihat glow stick berwarna kuning dan merah saja di sini yang membuat dia jadi agak minder. Hal ini dikarenakan ketika persiapan, glow stick berwarna merah dipilih oleh Ruby dan kuning dipilih oleh Mem-chan. Untuk Kana sendiri, dia memilih warna putih sebagai bentuk lembaran baru untuk Kana ya teman-teman. Saat mereka mulai bernyanyi inilah, kita bisa melihat latihan keras mereka cukup terbayarkan karena tidak ada miss dalam pergerakan Titan tersebut. Walau pemikiran Kana yang masih negatif ada membawa performanya menurun. Akibat dia bisa melihat glow stick dukungan para penonton masih didominasi oleh warna kuning dan merah saja. Sampai-sampai pertengahan lagu pun belum ada yang berwarna putih sama sekali dari para penonton. Pastinya ya, hal ini membuat Kana jadi kurang semangat karena dia merasa tidak ada yang memperhatikan dirinya. Tentu Ruby ada melihat Kana yang mulai kurang semangat secara sekilas, mulai agak berinisiatif nantinya. Tapi tidak cuma Ruby yang melihat hal ini, si bapak-bapak veteran Wota pun ada berkomentar bahwa grup ini tidak sama dengan Bikomachi yang asli karena tidak ada yang bisa menandingi Ai. Tapi tiba-tiba ketika si bapak veteran lagi ngomong, ada Ruby yang mulai menandai Kana untuk tetap tersenyum. Langsung saja mengeluarkan aura seperti Ai dari gerakan dan ekspresinya yang membuat si bapak jadi nostalgia. Dan senangnya bukan main ya teman-teman. Saat selesai lagu pertama, bisa terlihat ada pemikiran Kana yang mulai negatif lagi dengan melihat perilaku Ruby yang cocok untuk jadi idol. Karena dia cukup bisa membuat ekspresi cerianya yang luar biasa bisa menarik perhatian orang lain dan cocok untuk menjadi idol terkenal di masa depan nanti. Berbeda dengan Kana sendiri yang tidak punya fans dan penonton juga yang kurang melihat si Kana untuk didukung. Hal ini tentu membuat dia iri dengan Ruby dan Mem-chan karena dia merasa bahwa dirinya tidak ada harganya dan tidak diinginkan oleh orang lain. Tentu hal ini dipengaruhi oleh pengalamannya dulu di mana dia sudah ditinggalkan oleh manajer dan ibunya sendiri. Apalagi fans Kana hanya mau melihat dari bayangan masa lalu Kana yang gelap. Padahal kan si Kana ini hanya ingin diberi pujian dan diakui atas keberhasilannya. Sesimpel dengan mengatakan bahwa Kana itu dibutuhkan dalam suatu pekerjaan saja sudah bisa mengangkat rasa percaya dirinya sendiri ya teman-teman. Untungnya itu yang dilakukan oleh Aqua. Ketika Kana yang mulai terpuruk semakin dalam, tiba-tiba ada Aqua yang ada di barisan penonton dengan mengangkat glow stick putih dan mulai menjadi Wota veteran lagi ketika nonton konser. Hal ini langsung membuat Ruby tersenyum, Mem-chan kaget, dan Kana yang langsung jadi positif karena tertawa melihat perilaku si Aqua yang mendukung banget ke arah grup idol mereka.
Ketika melihat glow stick-nya pun bisa terlihat kalau Kana mulai terpikir dan menentukan tujuan baru ketika sudah menjadi idol, yaitu untuk membuat semua glow stick yang dipegang oleh Aqua menjadi putih semua, yang menandakan bahwa Kana ingin Aqua menjadikan dirinya jadi idol favorit utamanya. Apalagi teman-teman bisa melihat gaya si Kana yang mirip banget dengan Ai atau ciri khas tariannya di akhir yang membuat Aqua pun cukup terpukau ya. Hehe. Pada akhirnya, konser yang mereka lakukan cukup berhasil ya, karena penampilan mereka yang sangat memukau para penonton. Dan si grup bapak-bapak veteran pun langsung bilang kalau grup Bikomachi ini bisa besar di kemudian hari nanti. Ketika sedang berjalan pulang inilah dimulai drama percintaan lagi nih teman-teman, terutama mengenai Aqua dan Kana. Kita tahu bahwa mereka dari kemarin tuh jarang ngobrol alias lagi ngambek-ngambekan si Kananya. Dan pas banget di jalan, si Kana langsung tiba-tiba ada menanyakan mengenai penampilan mereka tadi ke Aqua. Dijawablah sama si Aqua bahwa mereka penampilannya itu cukup bagus dengan nada yang biasa aja. Hal itu tentu membuat Kana ke-trigger untuk memujinya lagi, dan Aqua pun langsung menolak bahwa nanti di masa depan mereka akan bisa menampilkan penampilan yang lebih bagus lagi. Makanya dia setengah-setengah untuk memujinya sekarang ini dan menyimpan pujian itu untuk di masa depan nanti. Memang dari kemarin itu, karena nggak mau ngomong sama Aqua itu gara-gara cemburu sama Akane. Cuman pas Miyako nanya hubungan Aqua sama Akane sekarang, gimana? Aqua cuma jawab dia nggak tahu karena mereka cuma rekan kerja doang. Hal itu membuat Kana jadi lega karena pertanyaan utama dalam hatinya itu yang sudah terjawabkan untuk hubungan asli antara Aqua dan Akane itu seperti apa sekarang ini ya teman-teman. Dan ternyata cuma sebagai bagian dari pekerjaan saja untungnya. Memchan pun yang melihat perubahan Kana yang dari murung jadi lebih semangat itu malah mulai deh menyadari kalau Kana itu suka dengan Aqua juga. Jadi dia malahan bingung dengan kira-kira siapa yang harus dia dukung antara Akane atau Kana. Sekilas masuk ke Akane yang lagi latihan dan mulai diberitahukan oleh manajernya untuk pekerjaan barunya lagi yang katanya akan bisa bekerja sama dengan Aqua. Ketika di kantor, Kana mulai melabrak Aqua dengan semua yang dilakukan selama ini, dari nyamar jadi peon dan dijawab oleh Aqua karena Kana nggak mau ngomong sama dia. Makanya dia harus nyamar untuk ngebantuin mereka. Tentu Kana yang mulai aktif lagi, mulai sering meledek Aqua alias mereka itu mulai saling menggoda, udah kayak anak muda yang lagi kasmaran gitu ya teman-teman. Apalagi Ruby yang melihat Aqua kelihatan sudah balik ke keadaannya yang dulu aktifnya ketika bersama dengan Kana. Masuk ke bagian para sutradara santuy sama sutradara alay yang lagi melakukan pertemuan sekalian merencanakan proyek terbaru mereka mengenai pentas teater Tokyo Blade yang memang sudah terkenal dari anime hingga penjualan merchandise-nya. Dalam pentas terbarunya di sini, mereka akan menggunakan visual 2,5 dimensi yang mungkin teman-teman pernah lihat ketika melakukan pentas di teater mengenai anime. Dalam rencana sutradara alay ini yang ngajak ngobrol sutradara santuy untuk mencari tambahan aktor untuk mendukung acara tersebut. Tentu, yang namanya sutradara itu licik semua ya teman-teman. Si sutradara santuy langsung membuat pernyataan bahwa dia akan membantunya dan si alay akan berhutang pada dirinya. Namun langsung disanggah oleh si alay dengan membuat si sutradara santuy juga sama-sama berhutang pada dirinya. Jadi mereka saling bekerja sama dengan menjadikan masing-masing orang sebagai batu loncatan ya teman-teman. Memang gila bener drama pekerjaan licik-licikannya. Keesokan harinya bisa terlihat kalau Aqua sedang jalan-jalan bareng Akane untuk membuktikan bahwa mereka masih pacaran dan foto bareng untuk Instagram. Dalam percakapan mereka di sini, Akane ada menanyakan mengenai apakah Aqua ada mau menerima tawaran pekerjaan proyek terbarunya. Tentu saja Aqua terima ya teman-teman, karena ini adalah kesempatan Aqua untuk mencari tahu hubungan Ai dengan teater Lalalai yang menjadi sumber informasi balas dendamnya nanti. Dalam pekerjaan tersebut, memang Akane dan Aqua menjadi karakter yang masih sepasang kekasih juga. Jadi pas untuk status mereka sekarang ini. Nah, yang jadi timbul masalah adalah ketika Aqua dan Akane sedang membicarakan mengenai saingan percintaan antara karakter Akane dan satu lagi, karakter teman dekat yang diperankan oleh karakter Aqua yang bernama Tsurugi, yang ternyata akan diperankan oleh Arima Kana. Soalnya tiba-tiba ketika mereka sedang bicara di sini, Kana datang dan bilang kalau dia akan memerankan karakter Tsurugi, seorang saingan percintaan antara karakter Aqua dan Akane. Di sini Kana pun ada menyarankan untuk mengupload foto jangan secara real time dan harus dijadwalkan biar nggak diikutin sama stalker jahat ya teman-teman.
Ketika mendengarnya, Akane tiba-tiba berubah sifatnya menjadi seseorang yang berbeda dari biasanya yang lembut. Kenapa seperti itu? Ternyata memang Akane dan Kana sendiri adalah rival sejak dari kecil. Terutama Akane yang sedari kecil selalu kalah oleh Kana ketika ingin memerankan karakter yang dia inginkan. Malahan, sekarang mereka akan beradu akting yang membuat Akane kelihatan semakin kesal dan membangkitkan rasa persaingannya yang sangat mendalam dan dendamnya juga mulai bangkit. Memang inilah dramanya semakin kompleks ya teman-teman. Karena di sini kan, Kana dan Akane itu sama-sama suka dengan Aqua. Jadi memang nantinya mereka ini akan beradu nasib untuk mendapatkan Aqua sambil sikut-sikutan masalah pekerjaan akting juga. Semakin kompleks dan semakin dalam ya teman-teman. Baru setelahnya di sini, kita baru bisa melihat bagian terakhir dari cerita mengenai si sutradara alay yang mengerti maksud sutradara santuy untuk mengadu Akane dan Kana yang memang sudah menjadi rival untuk menambah sensasi drama. Tentu setelahnya, kita bisa melihat berbagai karakter yang baru saja kita lihat dan hal itu menandakan kemungkinan besar untuk anime ini bakal lanjut ke musim keduanya. Apalagi kan, kita belum sempat melihat klimaks rencana balas dendam Aqua ya teman-teman. Jadi di ending pun perkataan Hoshino Ai yang bilang kalau Ruby akan jadi idol dan Aqua yang akan jadi aktor beneran terjadi. Dan tentu saja Aqua pun yang tetap ingin membalaskan dendamnya untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh ibu dan idolanya yang tercinta sudah mulai melancarkan progres yang cukup berarti. Mantap! Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman.